Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Kepemimpinan dalam Lembaga Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Kardina Angelina Siregar, MPD. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nur Malasari sebagai moderator. Yang kedua, Ruqayyah sebagai presentator pertama. Dan yang terakhir, Inaya Azahra sebagai presentator kedua. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Kepemimpinan Pondok Pesantren, Madrasah, dan Sekolah. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan pendidikan adalah pengarahan dan pengawasan terhadap orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan lembaga pendidikan. Wujud konkretnya dapat dilihat dalam kepala sekolah, dekan, rektor. Kita masuk ke model kepemimpinan. Di sini kita akan bahas 3. Yang pertama ada pondok pesantren, madrasah, dan juga sekolah. Yang pertama pondok pesantren. Apa saja model kepemimpinan di pondok pesantren? Yang pertama ada kepemimpinan karismatik. Model ini menempatkan kiai sebagai figur sentral yang disegani karena ilmu, akhlak, dan juga wibawanya. Santri mematuhi arahan kiai dengan penuh kesadaran karena kepercayaan terhadap integritas dan keberkahan ilmu yang dibawanya. Kepemimpinan ini bersifat moral dan spiritual, bukan administratif semata. Yang kedua, ada kepemimpinan tradisional. Kepemimpinan tradisional sering diwariskan secara turun-temurun dalam lingkup keluarga pendiri. Meskipun demikian, penunjukan pemimpin baru tetap memerhatikan kompetensi keilmuan dan penerimaan dari masyarakat pesantren. Tradisi ini memperkuat kontinuitas nilai dan budaya pesantren. Yang ketiga ada kepemimpinan demokratis. Sebagian pesantren mulai menerapkan pola kepemimpinan yang melibatkan unsur-unsur lain seperti para ustadz, santri senior, hingga pengurus dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada kepemimpinan transformasional. Kiai tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai agen perubahan. Ia membawa pesantren ke arah modernisasi melalui pengembangan manajemen, pembaruan kurikulum, hingga kerjasama eksternal. Tujuannya agar pesantren tetap relevan dalam konteks zaman. Yang kelima ada kepemimpinan spiritual. Peran kiai sebagai pembimbing rohani sangat menonjol. Ia tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian santri melalui pendekatan spiritual seperti pembiasaan ibadah, zikir, dan akhlak mulia. Yang keenam ada kepemimpinan visioner. Model ini muncul pada pesantren yang mulai membuka diri. Kita masuk ke madrasah. Model kepemimpinan madrasah terbagi menjadi 3 menurut Arfan Pradiansyah sebagai berikut. Yang pertama sebagai perintis, yaitu menyusun visi, misi, dan arah kebijakan madrasah untuk mencapai tujuan strategi pendidikan sesuai nilai-nilai Islam dan kebutuhan zaman. Yang kedua sebagai penyelaras, menata sistem organisasi, struktur kerja, serta proses pembelajaran agar selaras dengan visi misi, menyediakan lingkungan yang kondusif untuk proses pendidikan. Yang ketiga, sebagai pemberdaya, memberikan motivasi dan dukungan kepada guru dan staf untuk terus berkembang, mengembangkan potensi guru, siswa, dan juga tenaga pendidikan. Berdasarkan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Mulyasa dan Mujamil Komar mengatakan, kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya. Ada 3 tipe kepemimpinan dasar yang harus dimiliki pemimpin dan kepala sekolah di lembaga pendidikan, yaitu yang pertama ada manajerial, mengatur seluruh aspek kegiatan pendidikan agar berjalan optimal. Yang kedua, naluri bisnis, mampu mencari dan mengolah sumber dana eksternal secara jujur untuk mendukung program sekolah.
Yang ketiga, paham dunia pendidikan, mampu membina guru dan siswa secara humanis. Selanjutnya kita masuk kepada tantangan kepemimpinan, yang mana ada 3 aspek dalam tantangan kepemimpinan. Ada pondok pesantren, madrasah dan juga sekolah. Adapun tantangan bagi pondok pesantren ialah yang pertama ada kepemimpinan karismatik, yang kedua kurangnya manajemen horizontal, dan yang ketiga sumber daya terbatas. Ini merupakan tantangan yang paling krusial bagi pondok pesantren. Kita ambil contoh sumber daya terbatas. Semisal ketika SDM-nya itu terbatas, seperti tenaga pendidiknya itu terbatas, sedangkan jumlah dari muridnya atau santri dan santriwatinya itu membludak, maka itu pasti akan sangat menghambat jalannya proses belajar mengajar dalam suatu pondok pesantren. Selanjutnya kita masuk kepada tantangan dalam madrasah. Ada 3. Yang pertama, terlalu bergantung pada regulasi pemerintah. Yang kedua, fasilitas belum merata. Yang ketiga, pemimpinan belum inovatif. Kita ambil contoh dari terlalu bergantung pada regulasi pemerintah. Karena madrasah itu ada di bawah naungan dari Kementerian Agama. Jadi madrasah hanya mengambil keputusan dari Kemenak. Madrasah tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena dia pada dasarnya ialah sekolah Islam yang masih memiliki acuan dalam negeri. Selanjutnya ialah dalam aspek sekolah. Ada 3 juga tantangan di sini. Yang pertama ada beban administrasi yang berat, kemudian terbatasnya otonomi, dan juga kompetensi tidak merata. Kita ambil contoh di terbatasnya otonomi. Sama seperti madrasah tadi, cuman madrasah kan masih berbasis Islam, sedangkan sekolah itu memang pada dasarnya negeri dan sangat amat bergantung kepada keputusan pemerintah. Karena pada dasarnya semua tenaga pendidik di sekolah pun juga yang menggaji ialah pemerintah, maka semua keputusan berada di tangan pemerintah juga, dan sekolah wajib untuk mengikutinya. Tentunya setelah kita mengetahui tentang tantangannya, tentu ada yang namanya strategi. Nah, berikut ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan sebagai pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan Islam. Yang pertama ada komunikasi terbuka. Tentu sebagai pemimpin kita wajib untuk membuka komunikasi agar kita dapat melihat, kita dapat mendengar beberapa aspirasi, ide dan saran dari bawahan kita. Itu pun dengan memberdayakan guru dan juga teladan yang baik. Strategi yang berikutnya ialah kompetensi diri, yang mana kita sebagai seorang pemimpin tentu harus tetap menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita, menambah skill kita. Itu yang dinamakan kompetensi diri kita. Jangan kita sebagai pemimpin hanya stuck di situ aja, karena pada dasarnya pemimpinlah yang harus maju satu langkah dibanding dari karyawan kita. Kemudian ada budaya kolaboratif. Maksudnya ialah sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, kita harus membuka budaya kolaboratif sebesar-besarnya. Seperti kita mengajak seluruh warga sekolah untuk memberikan mereka peluang untuk memberikan ide, saran atau aspirasi demi kemajuan suatu sekolah yang kita pimpin. Seperti kita mendengar aspirasi dari para guru, staf, karyawan, wali murid, bahkan murid itu sendiri. Last but not least, yang sangat penting, yang paling penting ialah kita memimpin dengan adanya nilai-nilai keislaman. Karena di suatu lembaga pendidikan Islam yang paling penting itu ialah kepemimpinan dengan basis keislaman, di mana kita membuka syura, kita tabayun, kita selalu mendengarkan, kita selalu menetapkan aturan berdasarkan aturan Islam. Karena Islam ialah agama yang paling sempurna dan sudah mengatur hal-hal sekecil apapun, terutama dalam hal kepemimpinan. Islam sudah mengatur dengan selengkap-lengkapnya, dengan sejelas-jelasnya mengenai kepemimpinan ini. Nah, agar kita lebih memahami lagi nih mengenai kepemimpinan lembaga pendidikan Islam, marilah sama-sama kita melihat suatu video yang menunjukkan pentingnya kepemimpinan dalam suatu teamwork. Nah, dari video tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemimpin itu berperan sangat penting
Untuk suatu lembaga atau suatu organisasi, pemimpin haruslah peduli terhadap bawahannya. Jangan hanya egois dan peduli diri sendiri. Buktinya, nanti jika pemimpin itu peduli dengan sesama karyawannya, maka karyawannya itu juga akan memberikan feedback yang baik. Seperti di video tadi, semua tersebut merupakan pemimpin yang baik. Lalu dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas, baik itu di pondok pesantren, madrasah maupun sekolah. Jadi dalam 3 aspek ini, kepemimpinan adalah hal yang paling penting. Seorang pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengarah, tetapi juga berperan sebagai teladan, motivator, dan pembimbing bagi seluruh warga lembaga pendidikan. Jadi seorang pemimpin itu dituntut untuk dapat berperan menjadi 3 aspek, sebagai teladan, motivator, dan pembimbing. Jadi pemimpin itu harus membimbing juga, bukan hanya mengarahkan. Kami sebagai kelompok 11 izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan kami meminta maaf jika terdapat kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak. Kami harap teman-teman dapat mengambil manfaat dari presentasi dan materi yang kami telah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.